Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 MP21A di sini akan menjelaskan materi tentang pemasaran bisnis global yang diampu oleh Ibu Rike Retnosari STMM. Nah, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Anissa Skarcakrabuana, saya sendiri, kemudian ada Cika Wulandari, Dina Reira Pelangi, Mukjizah Dwi Prihartina, dan yang terakhir ada Siti Saadah Akmaliyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memasuki pasar asing. Teman-teman, pasar asing mengacu pada aktivitas perdagangan atau keuangan yang melibatkan dua negara atau lebih. Aktivitas ini mencakup berbagai transaksi ekonomi, seperti perdagangan internasional, investasi luar negeri, pertukaran mata uang, dan sebagainya. Dalam pasar asing, berbagai pihak ekonomi seperti perusahaan, investor, dan pemerintah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lintas batas. Nah, kemudian strategi memasuki pasar asing, yang pertama ada analisis pasar menyeluruh. Analisis pasar menyeluruh ini memahami karakteristik pasar asing. Kita memahami karakteristik pasar asing, termasuk permintaan pasar, perilaku konsumen, dan juga tren ekonomi. Kemudian ada identifikasi dan analisis pesaing. Mengkaji posisi pesaing di pasar untuk mengembangkan strategi kompetitif yang efektif. Kemudian ada manajemen resiko finansial yang mengelola resiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang dan memahami kondisi makroekonomi seperti kebijakan pemerintah dan stabilitas mata uang. Kemudian ada strategi diferensiasi produk dan penetapan harga. Nah, di sini menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan lokal dan daya beli pasar setempat. Kemudian ada kerjasama dengan mitra lokal. Berkolaborasi dengan pemasok, distributor, atau pemangku kepentingan lokal untuk memahami dinamika pasar dan membangun hubungan antara bisnis yang kuat. Kemudian ada pengelolaan struktur biaya. Nah, di sini menyesuaikan model bisnis dengan lingkungan ekonomi asing untuk memastikan keberlanjutan operasi. Nah, baik teman-teman, saya kembalikan ke teman saya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan model masuk pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan model masuk pasar menurut Aris Mardiono 2023 meliputi 1. Keunggulan kepemilikan, yaitu aset dan keterampilan khusus yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, keunggulan lokasi yang berkaitan dengan karakteristik unik pasar tujuan. Yang ketiga, keunggulan internalisasi yang mempertimbangkan biaya serta efisiensi yang terkait dengan pemilihan model masuk pasar tertentu. Lalu di sini ada studi kasus pada perusahaan Unilever. Analisis SWOT-nya. Untuk kekuatan, reputasi yang kuat, merek yang dikenal luas dengan produk berkualitas tinggi. Diverifikasi produk, memiliki berbagai lini produk untuk berbagai segmen pasar. Lalu ada jaringan distribusi yang luas, di mana jaringan distribusi ini mampu mencakup daerah terpencil. Lalu ada inovasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi canggih dalam produksi dan pemasaran. Lalu ada kelemahan, struktur matriks yang rumit, sulit dalam koordinasi antar departemen.
birokrasi yang panjang, proses pengambilan keputusan yang lambat, lalu ada ketidakjelasan sertifikat halal menjadi kendala di pasar tertentu, respon pasar yang lambat untuk produk-produk tertentu. Lalu ada peluang pertumbuhan ekonomi yang kuat, kesempatan untuk ekspansi di pasar baru. Lalu ada meningkatnya keluhan untuk pasar berkelanjutan dapat memanfaatkan tren konsumen. Lalu ada inovasi teknologi, di mana penggunaan teknologi baru untuk membuat produknya lebih efisien. Lalu ada perluasan pasar di negara berkembang yang berpotensi untuk pertumbuhan yang lebih besar. Di sini ada ancaman. Yang pertama, persaingan yang kuat, munculnya pesaing lokal dan internasional. Lalu ada perubahan regulasi, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional. Lalu ada kenaikan biaya dan bahan baku yang dapat mengurangi probabilitas. Lalu ada pemalsuan produk yang dapat mengancam terhadap reputasi merek. Lalu di sini ada analisis pastel. Yang pertama, politik. Stabilitas politik yang berpengaruh pada kondisi ekonomi dan operasional perusahaan. Lalu ada ekonomi. Kondisi perekonomian yang fluktuatif dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk. Lalu ada sosial, yang dimana masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan keinginan mempengaruhi preferensi produk. Lalu ada teknologi, di mana kemajuan teknologi ini dapat memfasilitasi inovasi dan efisiensi produksi. Lalu ada lingkungan hidup, tuntunan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu ada hukum, kepatuhan terhadap berbagai regulasi di pasar global termasuk hak cipta dan keselamatan produk. Lalu ada pemilihan strategi masuk. Strategi masuk yang dapat dipertimbangkan oleh PT Unilever dalam ekspansi global meliputi joint venture atau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memasuki pasar baru. Lalu ada akuisisi, mengakuisisi perusahaan lokal yang sudah mapan untuk mempercepat penetrasi pasar. Lalu ada waralaba, di mana waralaba ini memberikan hak pada pihak ketiga untuk menjual produk Unilever dengan dukungan merek. Lalu di sini ada mode masuk. Mode masuk dalam bisnis global. Yang pertama ada ekspor, mengirim produk dari negara asal ke pasar tujuan. Contohnya, Unilever dapat mengekspor produk sabun mandi dari pabriknya di Indonesia ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan cara ini, mereka dapat menjangkau konsumen baru tanpa harus membangun pabrik baru di negara tujuan. Lalu ada lisensi, memberikan izin kepada perusahaan lokal untuk memproduksi dan menjual produknya. Contohnya, Unilever dapat memberikan izin kepada perusahaan lokal di India untuk memproduksi dan memasarkan produk kosmetik dengan menggunakan merek Unilever. Dalam kesepakatan ini, perusahaan lokal akan membayar royalti atas penggunaan merek tersebut. Sementara Unilever tetap mengawasi dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Lalu ada investasi langsung, yaitu mendirikan fasilitas produksi di negara tujuan. Contohnya Unilever membangun pabrik di Vietnam untuk memproduksi produk pembersih rumah tangga dengan investasi langsung. Unilever dapat memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan respon terhadap permintaan konsumen.
Baik, di sini ada faktor penentu pemilihan mode masuk. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu tingkat risiko politik dan ekonomi di negara tujuan. Yang kedua yaitu ada biaya, biaya masuk dan operasional yang terkait dengan setiap mode masuk. Yang ketiga ada kontrol, tingkat kontrol yang diinginkan atas operasi dan merek di pasar baru. Selanjutnya ada sumber daya, yaitu ketersediaan sumber daya dan kemampuan lokal yang mendukung operasi. Dan yang terakhir itu ada regulasi, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi mode masuk yang dipilih. Selanjutnya ini ada sumber-sumbernya dari Aris Mardiono tahun 2023, yang kedua ada dari Dena Bayu R. Kamila dan dari tahun 2022, dan yang terakhir ada dari Wahyuni dan Ibrahim 2024. Untuk materi selanjutnya, materi 10 ada perbedaan produk dan jasa global. Produk global, karakteristik produk global ini yaitu penyesuaian lokal, yaitu kemasan, desain, dan fitur dapat disesuaikan agar sesuai dengan preferensi lokal. Selanjutnya ada riset pasar. Perusahaan perlu melakukan riset mendalam untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen di negara tujuan. Dan yang terakhir itu ada teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan seperti aplikasi atau platform digital. Sebelumnya, produk global ini adalah produk fisik yang diproduksi di satu negara dan dipasarkan di berbagai negara dengan budaya, sikap, dan perilaku konsumen yang berbeda. Keberhasilan produk global bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal. Nah, contoh produk global ini yaitu ada McDonald's. Adaptasi menu lokalnya yaitu ada nasi gurih di Indonesia. Lalu di India itu ada McSpicy dan di Jepang itu ada teriyaki burger. Nah, strategi digital McDonald's ini menggunakan aplikasi untuk menyesuaikan produk dengan tren digital di berbagai pasar. Selanjutnya ada jasa global. Jasa global ini adalah layanan yang ditawarkan lintas negara, memberikan manfaat tanpa menghasilkan produk fisik. Contoh umum termasuk transportasi, keuangan, pendidikan, dan juga hiburan. Karakteristiknya menurut Fergus Putri dan Paksi 2021, yang pertama ada interaksi lintas negara, yaitu memerlukan interaksi langsung atau virtual dengan pelanggan di berbagai negara. Yang kedua ada ketergantungan teknologi, yaitu memanfaatkan platform digital untuk memberikan layanan secara global. Dan yang terakhir itu ada regulasi dan kebijakan, yaitu menghadapi tantangan terkait kebijakan pemerintah dan persaingan dari penyedia jasa lokal. Contoh jasa global ini yaitu Netflix, adaptasi konten lokal, produksi konten seperti La Casa de Papel dari Spanyol dan Squid Game dari Korea Selatan untuk menarik audiens lokal. Lalu ada model SVOD, yaitu Subscription Video on Demand, memperluas penetrasi pasar melalui model berlangganan. Yang terakhir ada penerjemahan dan dubbing. Ini investasi dalam penerjemahan dan dubbing memperluas aksesibilitas lintas budaya. Baik, selanjutnya ada perbedaan produk global dan jasa global. Tentunya produk global merupakan produk yang dipasarkan secara masif dari satu negara ke negara lain. Dalam pemasaran produk global perlu diperhatikan sikap, perilaku, dan adat budaya negara yang akan dipasarkan. Sedangkan jasa global berfokus pada promosi pengalaman tidak berwujud dengan menekankan atribut seperti layanan, pelangganan, dan kepuasan. Di sini ada 4 perbedaan utamanya. Yang pertama ada wujud produk. Dari produk global berwujud fisik, sedangkan dari jasa global tidak berwujud berupaya layanan. Yang kedua ada penyesuaian. Dari produk global merupakan penyesuaian pada kemasan, fitur, dan strategi pemasaran. Selanjutnya dari jasa global, penyesuaian pada pengalaman layanan dan konten. Yang ketiga, ada distribusi. Produk global memerlukan logistik untuk distribusi fisik, sedangkan jasa global menggunakan teknologi digital untuk penyampaian layanan. Yang terakhir ada tantangan. Produk global merupakan persaingan produk lokal, preferensi konsumen, dan logistik. Jasa global, regulasi pemerintah, koneksi infrastruktur, dan persaingan layanan lokal.
Tentunya dari materi 10 ini mendapatkan 5 sumber. Yang pertama ada Fergus Putri tahun 2021 dari artikel The Strategy of Netflix to Dominate the Entertainment Media Market in Indonesia. Yang kedua ada Geograph tahun 2023, pengertian jasa, definisi, dan penjelasan lengkap menurut para ahli. Yang ketiga ada McDonald's tahun 2023. Yang keempat ada Salsabila tahun 2021, jurnal Netflix Culture Diversity of Culture Inflation. Yang kelima ada Suhairi, Mursala, Amelia, dan Rajak tahun 2023 dari artikel Kebijakan Produk Global Menghadapi Tantangan di Era Digitalisasi Indonesia, Journal of Business and Management. Selanjutnya, ada strategi distribusi global, ini materi 11. Pemilihan saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi atau perantara yang bekerja sama untuk memastikan produk atau jasa dapat sampai kepada konsumen atau pengguna akhir. Sistem ini melibatkan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan mitra distribusi, mencerminkan komitmen besar terhadap pasar yang dilayani. Selain itu, saluran distribusi memainkan peran penting sebagai sumber daya eksternal utama yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan tidak mudah diubah. Saluran ini juga merupakan elemen strategi yang dibandingkan pentingnya dengan sumber daya internal seperti produksi dan pemasaran. Sumbernya dari Nashutton tahun 2002. Contohnya, Rolex memilih saluran distribusi eksklusif, menjual produknya hanya di butik resmi atau melalui distribusi terpercaya untuk menjaga citra mereknya sebagai barang mewah. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam distribusi. Integrasi teknologi terkini merupakan landasan esensial yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dalam konteks riset pemasaran global. Fenomena ini mencakup penerapan dan penggabungan teknologi tinggi seperti big data analisis dan kecerdasan buatan atau AI. Untuk meningkatkan efisien, akurasi, dan responsivitas dalam menghadapi perubahan dinamika pasar global. Sumbernya berasal dari Suhairi tahun 2024. Contohnya adalah Big Data Analysis adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks untuk mengidentifikasi pola, tren pasar, dan luasan strategi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Google Cloud dan Table, perusahaan dapat mengelola data secara efisien, memvisualisasikan informasi secara intuitif, serta mengoptimalkan sebagai aspek operasional termasuk distribusi, pemasaran, dan manajemen rantai pasok. Analisis ini memungkinkan bisnis untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, memprediksi kebutuhan konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini ada adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal. Strategi pemasaran global harus mempertimbangkan regulasi dan budaya lokal meskipun menggunakan pendekatan standarisasi. Regulasi lokal dapat mempengaruhi izin standar produk atau pemasaran, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan aspek tertentu untuk memenuhi hukum setempat. Di sisi lain, budaya lokal mempengaruhi preferensi perilaku konsumen, komunikasi pemasaran yang dapat menjadi tantangan jika hanya mengandalkan strategi seragam. Oleh karena itu, meskipun standarisasi menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas untuk beradaptasi dengan regulasi dan budaya lokal tetap diperlukan agar produk dapat diterima di pasar global. Menurut Hasibuan dan Aslami tahun 2022. Nah,
Adapun contoh dari adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal itu sendiri adalah perusahaan KFC dan McDonald's. Perusahaan tersebut memperkenalkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar baru. Dalam hal ini, secara sosial budaya, masyarakat Indonesia memiliki makanan khas yang paling diminati, yaitu nasi, teh botol, dan rendang. Selanjutnya, diverifikasi saluran distribusi. Diverifikasi produk merupakan upaya dari pihak perusahaan untuk memproduksi berbagai jenis produk dengan harapan dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Saluran distribusi yang dimanfaatkan oleh perusahaan biasanya e-commerce, toko fisik, dan media sosial. Adapun contohnya yaitu perusahaan Adidas. Adidas di sini menggunakan kombinasi toko fisik, platform online, dan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, ada pemasaran dan distribusi terpadu. Mencampurkan elemen-elemen dari strategi pemasaran standar serta menyesuaikan diri. Pendekatan ini membolehkan industri buat menggapai efisiensi global, mempertahankan citra merek dengan mempertahankan fleksibilitas guna memastikan produk tersebut di pasar sasaran. Menurut BR Nainggolan et al. Tahun 2024. Nah, adapun contohnya yaitu perusahaan Apple, di mana Apple menyesuaikan strategi distribusinya dengan memanfaatkan saluran distribusi lokal yang disesuaikan dengan preferensi pasar. Namun, tetap menjaga identitas merek global melalui produk-produk inovatif seperti iPhone dan iPad yang dilindungi hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ada beberapa eh, sumber-sumber yang kami kutip dari beberapa artikel. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 5 presentasikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.